Di klip Ila kali ini, Ila mau ngasih tahu beberapa info nih. Yuk, kita simak bareng-bareng. Sebelumnya, pasti banyak di antara kalian itu belum tahu kalau aku itu kuliah di mana. Sedikit informasi, kalau aku itu kuliah di Unindra, yaitu Universitas Indraprasta PGRI, dengan jurusan, bimbingan konseling. Nah, jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian mengenai sikap profesional yang ada pada diri konselor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila dan di sini saya ingin membuat video gambaran sedikit mengenai bimbingan konseling untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling yang diampu oleh dosen Ibu Fijriani. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sikap profesional dan juga organisasi profesi pada bimbingan konseling. Semoga video saya kali ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi masukan ataupun gambaran sedikit mengenai bimbingan konseling ya. So, jangan lupa ditonton. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata sikap seringkali digunakan dalam arti yang kurang tepat. Contohnya, guru itu tidak berhasil mengarahkan siswa karena sikapnya yang lemah. Nah, pemahaman kata sikap yang sedemikian tidak dapat menggambarkan makna yang sebenarnya. Jadi, pengertian dari sikap ataupun attitude yaitu suatu cara yang bereaksi terhadap suatu objek psikologis. Nah, sedangkan profesional yaitu suatu kegiatan ataupun pekerjaan yang memiliki keahlian ataupun standar mutu pada pendidikan profesi. Nah, jadi arti dari sikap profesional yaitu suatu cara individu bereaksi terhadap suatu objek yang memiliki keahlian pada pendidikan profesi tertentu. Nah, dalam hal ini bagaimana sikap guru bimbingan dan konseling sebagai konselor di sekolah terhadap berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Nah, adapun keenam sasaran penyikapan pada seorang guru yaitu yang pertama ada sikap terhadap peraturan perundangan. Yang kedua, ada sikap terhadap organisasi profesi. Yang ketiga, ada sikap terhadap sekolah. Dan keempat, sikap terhadap anak didik. Dan yang kelima, sikap terhadap masyarakat. Dan yang keenam, yaitu sikap terhadap pemimpin. Pengembangan sikap profesional seperti telah diungkapkan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, baik mutu profesional maupun mutu layanan, guru BK itu harus pula meningkatkan sikap profesionalnya. Nah, hal ini berarti bahwa keenam sasaran penyikapan yang telah saya sebutkan tadi harus selalu dipupuk dan juga dikembangkan. Nah, pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan baik selagi dalam pendidikan maupun setelah bertugas atau dalam masa jabatan guru BK ataupun konselor tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Nah, dalam pendidikan prajabatan, calon guru itu dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Nah, karena tugasnya yang bersifat unik, guru BK ini selalu menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oleh karena itu, bagaimana guru BK bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya yang selalu menjadi perhatian siswa ataupun masyarakat. Pembentukan sikap yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru BK memulai pendidikannya di lembaga pendidikan. Berbagai usaha dan juga latihan, contoh-contoh maupun aplikasi penerapan ilmu dan juga keterampilan dan bahkan sikap profesional dirancang dan dilaksanakan selama calon guru BK berada dalam pendidikan prajabatan. Sering juga pembentukan sikap tertentu terjadi akibat hasil dari pengetahuan yang diperoleh dari calon guru tersebut. Sementara itu, tentu saja pembentukan sikap dapat diberikan dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan khusus yang direncanakan sebagaimana halnya mempelajari pedoman, penghayatan, dan juga pengamalan Pancasila ataupun yang biasa disebut P4 yang diberikan kepada seluruh siswa sejak dari sekolah hingga perguruan tinggi. Setelah tadi membahas mengenai pengembangan sikap selama dalam
Prajabatan, kali ini saya membahas mengenai pengembangan sikap selama dalam jabatan. Nah, pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya sebagai guru. Nah, seperti telah disebutkan tadi, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal maupun informal. Nah, dengan cara formal melalui kegiatan seperti mengikuti penataran, lokakarya, seminar, ataupun kegiatan ilmiah lainnya. Sedangkan secara informal melalui media massa televisi, radio, koran, dan majalah maupun publikasi lainnya. Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus juga dapat meningkatkan profesional keguruan. Nah, sekarang kita masuk ke organisasi profesi. Nah, organisasi profesi dalam bimbingan konseling itu ada dua, yaitu APKIN dan juga IKI. Nah, kita bahas dulu mengenai APKIN ya. APKIN itu singkatan dari Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Nah, APKIN ini yaitu organisasi profesi di Indonesia yang beranggotakan guru bimbingan konseling ataupun konselor. Awalnya organisasi ini bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau biasa disebut IPBI yang didirikan pada tanggal 17 Desember 1975. Nah, layanan bimbingan dan konseling ini yaitu layanan yang diberikan oleh tenaga profesional bimbingan dan konseling kepada peserta didik dan anggota masyarakat lainnya agar mereka mampu memperkembangkan potensi yang dimiliki, mengenali dirinya sendiri, serta mengatasi permasalahannya sehingga dapat menentukan sendiri jalan hidupnya dengan cara bertanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain. Ataupun tugas dari guru BK ataupun konselor ini dapat dikatakan untuk menangani kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu menjadi kehidupan efektif sehari-hari. Nah, adapun tujuan dari Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia ataupun APKIN memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, aktif dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan dengan jalan memberikan sumbangan pemikiran dan juga menunjang melaksanakan program yang menjadi garis kebijakan pemerintah. Nah, yang kedua, mengembangkan serta memajukan bimbingan dan konseling sebagai ilmu dan profesi yang bermartabat dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Nah, yang ketiga, tujuan dari Asosiasi Bimbingan Konseling ini untuk mempertinggi kesadaran, sikap, dan juga kemampuan profesional konselor agar berhasil, guna dan berdaya guna dalam menjalankan tugasnya. Nah, setelah tadi saya sudah menjelaskan mengenai APKIN dan tujuannya, organisasi profesi bimbingan konseling yang kedua itu adalah IKI, Ikatan Konselor Indonesia, yang merupakan organisasi profesi yang menghimpun para konselor di Indonesia. Pada tahun 2003 dikeluarkan naskah Dasar Standarisasi Profesi Konseling oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan pokok bagi pengembangan konseling sebagai profesi. Nah, pendirian Ikatan Konselor Indonesia ini disahkan pada Kongres Ikatan Konselor Indonesia pertama di Padang pada tanggal 26 sampai dengan 27 Maret 2006. Nah, konselor itu harus memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan juga wawasan dalam bidang profesi konseling dan pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor. Nah, adapun tujuan dari Ikatan Konselor Indonesia ini yaitu untuk mewujudkan secara nyata kegiatan konseling sebagai pelayanan profesi bagi warga masyarakat luas. Nah, adapun program kerjanya yaitu yang pertama, memantapkan peran serta Ikatan Konselor Indonesia IKI sebagai divisi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia ataupun APKIN. Nah, yang kedua itu mengusulkan pergantian nama guru pembimbing menjadi konselor sekolah ataupun guru konselor. Nah, yang ketiga, ikut mendorong pemantapan dan juga peningkatan kompetensi konselor sekolah. Nah, yang keempat, ikut serta mendorong pemantapan dan juga pengembangan program pendidikan profesi konselor. Nah, sedangkan yang kelima, mendorong penyelenggaraan praktik pribadi ataupun privat konselor untuk warga masyarakat luas. Nah, jadi untuk kita menjadi seorang guru BK itu, kita dapat menempuh pendidikan S1 bimbingan konseling. Nah, untuk tahap selanjutnya kita dapat mengikuti PPK yang ditempuh selama 2 tahun setelah kita mengikuti pendidikan bimbingan konseling, yang nantinya kita akan mendapatkan gelar yaitu SPD Kons. Nah, setelah kita mendapatkan gelar itu,
maka kita dapat menyelenggarakan praktik pribadi untuk masyarakat ataupun membuka praktik di rumah seperti itu. Nah, itu dia penjelasan sedikit mengenai sikap profesional dan juga organisasi profesi dalam bimbingan konseling. Semoga video saya kali ini dapat bermanfaat untuk semua yang menonton ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.